Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Syekh Siti Jenar Syed Hasan Ali Al-Husaini. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1348 atau 1426 Masehi di lingkungan Pakuwuan Caruban, pusat kota Caruban waktu itu yang lebih dikenal sebagai Astana Japura sebelah tenggara Cirebon. Suatu lingkungan yang multi etnis, multi bahasa, dan sebagai titik temu kebudayaan serta peradaban berbagai suku. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syed Hasan Ali Al-Husaini. Pada akhir tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon, dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini sambil berdagang, Syekh Datuk Saleh memperkuat penyebaran Islam yang sudah beberapa lama tersiar di seantero bumi Caruban. Bersama-sama dengan ulama kenamaan Syekh Datuk Kafi, putra Syekh Datuk Ahmad, namun baru 2 bulan di Caruban pada tahun awal 1426, Syekh Datuk Saleh wafat setelah kelahiran San Ali. Ketika menginjak usia 3 bulan, ibundanya juga meninggal dunia. Lantaran peristiwa menyedihkan itulah San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danuselo serta penasehatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walangsungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Syekh Siti Jenar memiliki banyak nama. San Ali, nama kecil pemberian orang tua angkatnya. Syekh Abdul Jalil, nama yang diperoleh di Malaka setelah menjadi ulama. Syekh Jabaranta, nama yang dikenal di Palembang, Sumatera, dan daratan Malaka. Prabu Satmata, Gusti yang nampak oleh mata, juga nama yang diperkenalkan kepada murid dan para murid dan pengikutnya. Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang, gelar yang diberikan masyarakat Lemah Abang. Syekh Lemah Uler, Pangran Panjunan, Sunan Sasmito, nama dalam babat Cirebon SS Hadi Sucipto. Syekh Siti Bang serta Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, nama-nama yang diberikan masyarakat Jawa Tengah. Sunan Kajenar dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta Baru. Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jatimulyo, Syekh Sunyata Jatimurti, Susuhunan ing Lemah Bang. Syekh Siti Jenar mempunyai 2 putra dari pernikahannya dengan wanita Gujarat, Abdul Qadir alias Syekh Datuk Bardut dan Abdul Qahar alias Syekh Datuk Fardun. Konon sepeninggal Syekh Siti Jenar, Syekh Datuk Bardut bermukim di Cirebon, sedangkan Syekh Datuk Fardun bermukim di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sejauh ini keturunan Syekh Siti Jenar tak pernah terungkap. Kalau toh ada, klaim itu sudah dibuktikan dengan analisis pisau sejarah. Itu sebabnya anak turun Syekh Siti Jenar tidak pernah terungkap. Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Soleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Shah Jalaluddin Husain bin Syekh Abdullah Khanuddin bin Syekh Abdul Malik Al-Qasam. Maulana Abdullah bin Syekh Asyayed Khanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Asamad Khan. Nama terakhir ini adalah seorang syekh kalangan Alawi kesohor di Ahmad Abad, India yang berasal dari Hadramaut. Qasam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basyari Al-Awlawi yang semua keturunannya bertebaran di berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam dengan urutan nasab sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib binti Al-Imam Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ja'far Shadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Qali Qasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin
As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik As-Samadkan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin bin As-Sayyid Isa Alawi bin As-Sayyid Saleh atau Syekh Saleh bin As-Sayyid Hasan Ali Al-Husaini atau Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar meninggal sekitar tahun 1515 Masehi dan dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Menurut versi lain, Syekh Siti Jenar dimakamkan di Klematan, Cirebon. Makam itu berada di tengah pemakaman umum di dalam pembangunan sederhana dan gelap seluas 5 kali 5 meter. Makam Syekh Siti Jenar berada di tengah, diapit oleh makam dua muridnya, Pangeran Jagabayan di sebelah kanan dan Pangeran Kejaksan di sebelah kiri. Sanad ilmu dan pendidikan Syekh Siti Jenar. Setelah diasuh oleh Ki Danusela sampai usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, pengasuh Padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam yang berpusat di Cirebon oleh Kerajaan Sunda. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon dengan Padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh seorang ulama asal Makkah dan Malaka, Syekh Datuk Kahfi, telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf sampai usia 20 tahun. San Ali mempelajari berbagai bidang agama Islam dengan sepenuh hati, disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual. Di Padepokan Giri Amparan Jati ini, San Ali menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, syaraf, balaghah, ilmu tafsir, mutalah hadis, usul fikih, dan mantek. Ia menjadi santri generasi kedua, sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus penghafal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Pada masa tuanya, Arya Damar bermukim di tepi Sungai Ogan, Kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448-1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, San Ali mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nurun ala nur, cahaya maha cahaya, atau kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi. Setelah berguru kepada Arya Damar, beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu menuju Baghdad hingga sampai ke Mekah. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan Syekh Bayanullah, yang mana adik dari Syekh Datuk Kahfi, guru beliau, dan masih sepupu dengan Syekh Siti Jenar. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda sewaktu melakukan perjalanan dari Baghdad hingga ke Mekah adalah kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusyairiyah karya Imam Ghazali, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, kitab At-Tajali karya Ibu Yazid Al-Bustami, kitab Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Guru-guru beliau Syekh Datuk Kahfi dan Arya Damar. Di dalam naskah cerita Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang bersahabat karib dengan Sunan Kalijaga, tetapi bukan muridnya. Sedengira Susuhunan Kalijaga mitranan lawan Syekh Lemah Abang, tetapi mangkana dudu siyanira. Dalam naskah Nagara Kertabumi lebih rinci menyebutkan siapa saja pejabat tinggi kerajaan dan tokoh berpengaruh yang menjadi murid Syekh Datuk Abdul Jalil. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk agama Islam. Diceritakan dalam Babat Jaka Tingkir bahwa ada lebih dari 40 orang tokoh yang berguru pada Syekh Siti Jenar. Mereka adalah Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Getas Aji, Ki Ageng Balak, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang,
Ki Ageng Jati, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Watalunan, Ki Ageng Pringapus, Ki Ageng Nganggas, Ki Ageng Ngambat, Ki Ageng Baban, Ki Ageng Wanantara, Kiai Majasta, Ki Ageng Tambakbaya, Ki Ageng Baki, Ki Ageng Tembalang, Ki Ageng Karanggayam, Ki Ageng Ngargaloka, Ki Ageng Kayu Puren, Ki Ageng Sandalaka, dan masih banyak lain sebagainya. Kanjeng Kiai Ageng Pengging dan lain-lainnya. Sementara dari cerita tradisi di kalangan pengikut Tarekoh Akmaliyah disebutkan bahwa salah seorang murid Syekh Datuk Abdul Jalil yang bernama Kidang Yang Nirarta menjadi pendeta besar di negeri Bali yang mengajarkan paham Manunggaling Kaula Gusti kepada orang-orang Hindu dan Buddha di Bali. Naskah Negara Kertabumi Sarga 3 Pupuh 7778 mengisahkan bahwa setelah kembali dari menuntut ilmu di Baghdad, Syekh Datuk Abdul Jalil pergi ke Malaka dan mengajarkan ilmu agama sampai dikenal dengan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Datuk Jabal Rantas. Ia telah menikah dengan seorang perempuan Gujarat dan memiliki putra bernama Ki Datuk Pardun dan Ki Datuk Bardut. Namun ia tidak lama tinggal di Malaka. Beliau pergi ke Jawa menuju Giri Amparan Jati dan tinggal di sana bersama Syekh Datuk Kafi, saudara sepupunya. Setelah itu Syekh Datuk Kafi Abdul Jalil tinggal di Cirebon Girang. Dalam waktu singkat ia memiliki banyak murid. Ia selalu berdakwah keliling dari satu tempat ke tempat lain, sehingga muridnya semakin banyak dan pengaruhnya semakin besar, terutama karena murid-muridnya banyak yang berasal dari kalangan pejabat tinggi kerajaan. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis amali Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i madzhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan-gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dalam catatan sastra suluk Jawa hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, Talmisan, Musaqqaf, Al-Mukasyaf, dan Al-Balan dan Balal Mubarak. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Setelah banyak muridnya, Syekh Datuk Abdul Jalil diceritakan mendirikan pesantren di Dukuh Lemah Abang yang terletak di sebelah tenggara Cirebon Girang. Ia kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari menggambarkan bahwa Syekh Lemah Abang adalah termasuk anggota Wali Songo yang dipimpin Sunan Ampel. Dengan strategi inilah justru kehadiran Islam yang ternyata sudah banyak dianut masyarakat pedalaman Majapahit diterima oleh masyarakat pedalaman Jawa. Sedikit gejolak dan perbenturan justru terjadi pada masa awal kerajaan Demak. Dikarenakan kerajaan Demak menerapkan Islam formal berbasis pada aturan ketat fikih sebagai agama resmi negara. Seorang intelektual Islam Jawa, Subardi, membantah sinyalemen para peneliti Belanda bahwa kalaupun Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya banyak dihukum mati, hal ini bukan karena mereka menjadi musuh Islam. Yang terjadi hanyalah karena mereka menyebarkan ajarannya yang bertentangan dengan paham resmi kerajaan. Sedangkan dari segi ajarannya justru banyak yang menunjukkan rasa simpati dan bahkan membenarkan pendapat-pendapat Syekh Siti Jenar. Sehingga dalam serat Sentina diceritakan bahwa setelah 3 hari wafatnya para wali melihat jenazah Syekh Siti Jenar masih utuh, bagus dan berbau harum. Pada saat itulah dari jenazah tersebut terdengar suara ucapan salam dan ungkapan selamat tinggal. Syekh Siti Jenar juga mendoakan para wali dan sultan agar mendapat barokah dan hidayah sepeninggalnya. Ilmu Kanurgan Sepi Angin.
Ilmu kanuragan ini mampu membuat tubuh orang mengamalkannya menjadi ringan seperti angin. Dengan ilmu ini seseorang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon dengan ajian sepi angin ini Syekh Siti Jenar dapat pergi sholat ke masjid-masjid yang dia kehendaki, bahkan hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut para pakar dunia batin, ilmu ini memang nyata dan ada kemungkinan dipraktekkan sampai hari ini. Namun menurut mereka cara untuk bisa menguasai sepi angin memang terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan, mulai dari puasa, bersemedi, sampai menghafalkan mantra-mantra. Selain ada syarat berlakunya, untuk bisa menguasai ilmu ini, seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Hal ini bisa didapatkan dengan cara taat kepada Tuhan dan tidak terbersit untuk melakukan perbuatan buruk, sehingga setelah menempel pribadi menjadi semacam itu dalam waktu yang lama, lalu dibarengi dengan ritual-ritual berat, maka kemungkinan ilmu sapi angin bisa dikuasai. Menurut cerita, para pengguna ajian sapi angin ini adalah para pendekar dan juga para wali songo. Para sunan ini memakai ilmu tersebut untuk tujuan berkumpul, dan menurut cerita saat Sunan Giri membunyikan gongnya, maka para walinya akan langsung berkumpul, padahal masing-masing dari beliau itu posisinya menyebar seantero Jawa. Ajian Bolo Sewu. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Dengan Bolo Sewu sendiri, seseorang akan ditemani 1000 jin yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut. Ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar untuk menghadapi lawan-lawannya. Raga Sukma dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ilmu ini mampu mengeluarkan roh dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Meraga Sukma digunakan saat ingin mengalahkan lawan dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Jika syarat utama terpenuhi, barulah dilanjutkan dengan teknik oleh pernapasan dengan posisi duduk bersila maupun tidur sembari menyatukan hati dan pikiran. Mereka yang sukses biasanya bisa langsung melihat dirinya sendiri yang sedang dalam kondisi bersemedi. Pada saat itulah sukmanya berarti telah berhasil keluar dari raga fisik dan siap untuk menembus dimensi alam gaib. Selain sebagai sarana meditasi, ilmu raga sukma ini bisa digunakan untuk tujuan yang positif. Ilmu Rajek Wesi. Ilmu kebal ini bernama Rajek Wesi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan akan bacokan pedang maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya, dan berkat ilmu ini tubuh seseorang akan kembali dan kebal ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. Dari sekian ilmu yang diwariskan Syekh Siti Jenar, ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini maka akan mampu merubah wujudnya seperti yang diinginkannya. Dengan mengamalkan ajian ini, seseorang akan bisa berganti wujud menjadi makhluk hidup seperti hewan maupun pohon, bahkan menjadi bentuk manusia. Ilmu Grojok Sewu ini berarti 1000 air terjun mengajarkan ilmu untuk berganti wujud sesuai dengan keinginan masing-masing. Ilmu sirap tergolong sangat ampuh dan sering digunakan saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini kita mampu membuat banyak orang menjadi tidur nyenyak dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Ilmu ini sering disalahgunakan oleh para maling pada zaman dulu. Dalam setiap operasi mereka saat ini masih ada juga maling yang memiliki ilmu ini, terutama beroperasi di bagian kampung-kampung. Ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti. Sebagaimana tertulis dalam serat Syekh Siti Jenar 1917, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, atau fakir miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya meski manusia berkedudukan sebagai raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, mereka akan jatuh ke dalam kosongan ukhrawiyah. Sebaliknya, meski seseorang itu hina sebagai pengemis di pinggir jalan, jika telah was kita memahami ketunggalan antara Khalik dengan hak, maka ia akan beroleh hidup abadi. Manunggaling Kawula Gusti menurut Syekh Siti Jenar biasa juga berarti menghindari sholat yang kehilangan makna dan tujuannya itu. Sholat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yakni sholat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya.
orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan sholat sejati, sholat yang sebenarnya, orientasi kepada yang maha benar dan selalu berupaya mewujudkan manunggaling kaula Gusti, termasuk dalam karya karsa cipta. Itulah sholat yang sesungguhnya. Dari perenungannya mengenai dunia nafsu manusia, hal ini membawa Syekh Siti Jenar menunai keberhasilan menaklukkan 7 hijab yang menjadi penghalang utama pendakian rohani seorang saleh pencari kebenaran. 7 hijab itu adalah: 1. Lembah kasal, kemalasan naluri dan rohani manusia. 2. Jurang futur, nafsu menelan atau makhluk orang lain. 3. Gurun malal, sikap mudah berputus asa dalam menempuh jalan rohani. 4. Gurun riak, bangga rohani. 5. Rimba sum'ah, pamer rohani. 6. Samudra ujub, kesombongan intelektual dan kesombongan rogawi. 7. Benteng hajbun, penghalang akal dan nurani. Acara yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar dikenal dengan nama Syasyahidan. Syasyahidan adalah ajaran ke-8 yang berupa pemberian kesaksian syahid bahwa keberadaan makhluk, yaitu segala ciptaan yang tergelar di alam dunia seperti bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan yang lainnya, semua mau menyaksikan bahwa keadaan kita sekarang adalah merupakan persemayaman zat Tuhan yang Maha Suci menjadi sifat Allah yang sejati. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep yang sangat kontroversial pada saat itu, yaitu konsep tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati menjadi 4 tahapan: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Karki, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik, dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.